Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Pak. Gimana nih siang-siang ini udah sarapan atau belum? Udah makan siang atau belum? Udah sholat ya tadi? Nah, semoga pembelajaran kita pada siang hari ini diberkati oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah agar apa? Agar nanti ke depannya bisa diterima dan diaplikasikan kepada pendidikan kalian dan juga kehidupan kalian nanti. Itu ya. Selain semangat yang harus kalian tekankan di sini adalah rasa bersyukur dan bahagia tentunya. Karena bahagia itu nggak dicari tapi diciptakan. Sama seperti Bapak sekarang ini yang sedang berbahagia karena menatap murid-murid yang cantik-cantik dan lumayan murid juga mas ganteng banget kan. Sangat antusias sekali alhamdulillah pada siang hari ini. Oke, Bapak akan menjelaskan mengenai akuntansi persediaan. Oke, flashback ke minggu yang sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis perusahaan, di mana jenis-jenisnya itu ada banyak ya teman-teman. Ada jenis perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, dan yang terakhir ada apa? Manufaktur. Alhamdulillah, benar-benar semuanya. Untuk sesi kali ini, pada minggu kali ini kita akan membahas spesifik lagi ke perusahaan manufaktur, ya. Nah sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit lagi tentang hasil pembelajaran kita di minggu yang sebelumnya, yaitu tentang klasifikasi persediaan perusahaan. Nah, pengklasifikasian persediaan tergantung pada apakah perusahaan itu bergerak pada sektor perusahaan dagang ataukah perusahaan manufaktur. Nah ini bisa dibedakan dengan melihat kalau perusahaan dagang itu hanya memiliki satu jenis persediaan saja, yaitu persediaan barang dagangan. Namun sebaliknya, apabila kita melihat dan memperhatikan soal perusahaan manufaktur, di situ banyak sekali jenis-jenis persediaan yang ada. Yang pertama itu ada persediaan bahan baku. Nah, apa sih yang disebut persediaan bahan baku? Ada yang tahu? Oke, persediaan bahan baku itu persediaan dasar. Artinya, bahan baku yang secara langsung digunakan untuk proses produksi suatu perusahaan manufaktur. Nah, seperti ini. Misal ada perusahaan yang bergerak pada bidang mebel, yang mana perusahaan ini memiliki persediaan bahan baku berupa kayu tentu saja untuk sebagai bahan dasarnya. Kemudian ada persediaan barang dalam proses. Nah, persediaan barang dalam proses ini apa? Oke, seperti yang teman-teman lihat di slide PPT. Untuk persediaan barang dalam proses itu barang bahan baku itu diolah sedemikian rupa sehingga di dalamnya itu ada komponen-komponen yang mendukung seperti tenaga kerja, sumber daya untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan suatu persediaan barang dalam proses. Begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada yang namanya persediaan barang siap jadi. Nah, apa sih output yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur? Tadi kan sudah ada bahan baku nih, sudah ada bahan setengah jadi. Nah, harus ada outputnya kalau kita berbicara soal perusahaan manufaktur. Kemudian, nah, Bapak kemarin sudah meng-share tentang materi yang akan kita bahas, yaitu materi ini kepada grup rombel ya. Sudah dibaca atau belum nih teman-teman? Sudah ya? Tidak, sudah dibaca. Nah, Bapak ingin tanya nih, sebenarnya tuh metode pencatatan persediaan ada berapa sih? Ada yang bisa bantu Bapak? Ada yang bisa bantu Bapak? Saya Pak. Oh iya, silakan saudara Puji. Metode pencatatan persediaan ada dua.
metode fisik dan metode perpetual. Oke, kita cek langsung ya apakah jawaban dari Mbak Puji itu benar. Alhamdulillah benar ya, berarti Mbak Puji sudah membaca materinya. Kemudian pengertiannya sekarang, siapa yang mau menjelaskan secara singkat saja pengertian dari metode perpetual dan metode periodik? Adakah yang sudah Saya, membaca? Pak. Oh iya, Mbak Zubia. Jadi metode perpetual adalah metode yang pencatatannya itu setiap terjadi transaksi. Iya. Kalau periodik itu penilaiannya di akhir periode. Oke, cakap ya kalau benar. Iya, tepat sekali apa yang sudah Mbak Zubia sampaikan, bahwasannya sistem perpetual ini dilakukan setiap kali ada transaksi secara detail seperti itu, baik itu penjualan, pembelian, return penjualan, return pembelian, itu nanti dicatat secara urut dan detail pada sistem perpetual. Namun sebaliknya, apabila kita menggunakan sistem periodik atau metode periodik, ini dicatat setiap awal atau akhir periode saja, mungkin setiap 1 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau yang paling lama itu 1 tahun sekali. Oke, langsung next saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian persediaan akhir. Nah, dalam akuntansi ini ada 3 metode untuk menilai persediaan akhir. Nah, siapa nih dari teman-teman semua yang masih ingat 3 metode untuk menilai persediaan akhir? Oh, saya ingat Pak. Kan masih antusias sekali ya Mas. Gimana Mas? Ketiga metode itu apa aja? Ya, 3 metode ini adalah metode FIFO, LIFO, dan Ya, satu lagi. average. Oh iya benar sekali Mas. Jadi pada penilaian persediaan akhir itu ada 3 metode teman-teman semuanya. Yang pertama itu metode FIFO atau first in first out ya, yang teman-teman semua tahu. Kemudian yang kedua ada metode LIFO, last in first out. Kemudian yang terakhir ada metode rata-rata atau bisa disebut average cost method. Seperti itu ya. Keren. Oke, namun untuk lebih spesifik lagi, Bapak pada pertemuan kali ini akan membahas 2 metode saja, yaitu metode FIFO sama metode LIFO. Baik, Bapak lanjutkan lagi ya. Yang pertama kita akan membahas metode FIFO. Nah, apa sih metode FIFO? First in first out, dari singkatan katanya sudah kelihatan. Artinya barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual atau dikeluarkan seperti itu. Nah, biasanya metode ini merupakan metode yang paling realistis untuk digunakan atau diaplikasikan pada perusahaan manufaktur. Kemudian, untuk metode kedua ada metode LIFO, yang mana metode ini merupakan pencatatan barang yang terakhir kali dibeli itu yang pertama kali dikeluarkan. Nah, pada metode ini juga dianggap kurang realistis jika digunakan atau diaplikasikan karena menggambarkan keadaan yang tidak seharusnya. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada yang ditanyakan atau masih dibingungkan? Saya Pak. Ya, gimana Mbak Rizkita? Tadi kan Bapak mengatakan bahwa metode FIFO itu dianggap yang paling realistis. Itu Ya, atau yang metode FIFO ya? iya. Yang ini ya Pak? Iya. Ya. Nah. Oke. Kenapa metode FIFO ini dianggap metode yang paling realistis dan mudah untuk diaplikasikan? Semisal kita ambil contoh PT Merdeka ini sebagai perusahaan manufaktur ya teman-teman. Nah, tentu saja kalau perusahaan manufaktur akan banyak sekali persediaan di dalamnya, nggak cuma satu doang kan ya. Nah, kita ambil contoh ini pakai metode FIFO ya. Nah, ketika PT Merdeka Jaya ini melakukan pembelian yang pertama ini, kita sebut saja barang A itu sebanyak 100 unit, kemudian harganya itu Rp100.000. Untuk pembelian kedua itu kita sebut saja barang B dengan kuantitinya sebanyak 150 unit, kemudian harga per unitnya 150. Nah, menurut teman-teman semuanya, kalau kita menggunakan metode FIFO,
pembelian ataupun barang mana yang kita keluarkan terlebih dahulu, kita jual terlebih dahulu kepada konsumen? Apakah barang A atau barang B? Nah, karena barang A masuk terlebih dahulu ya, dibeli oleh perusahaan itu terlebih dahulu. Nah, kenapa sih sistem ini, Vivo ini dianggap realistis? Nah, misalkan saja terjadi penjualan sebanyak 100 unit, otomatis barang A ini kan sudah habis, iya kan? Nah, otomatis selanjutnya untuk penjualan selanjutnya akan menggunakan harga atau harga per unit dari pembelian yang kedua, yaitu Rp150.000. Nggak mungkin lagi kan kita menggunakan Rp100.000. Nah, itu juga berdampak pada laporan keuangan yang perusahaan PT Merdeka Jaya ini buat, seperti itu. Nah, alasan kedua, kenapa ini dianggap realistis? Karena kita bisa lihat dari segi harganya. Setiap tahun atau setiap periode pasti harga-harga suatu produk atau barang itu mengalami tren yang namanya kenaikan, iya nggak? Iya. Nah, tentu saja ini sangat cocok untuk diterapkan dalam perusahaan manufaktur. Oke, seperti itu ya Mbak Rizka. Iya, Pak. Oke, lanjut kita ke latihan soal. Nah, dalam latihan soal kali ini Bapak akan lebih memfokuskan kepada sistem pencatatan secara perpetual atau secara yang lebih detail gitu ya, setiap ada transaksi di jurnal. Baik, ini adalah soalnya. Nah, Bapak harap teman-teman bisa mengerjakan secara maksimal. Untuk itu Bapak bagi dua kelompok dulu ya. Ada kubu kanan sama kubu kiri. Kubu kanan ada di sini ke sini, sebelah sini ya. Dari Mbak Hanik sampai ke Mas Yosef itu kubu kiri. Baik, saya kasih waktu selama 10 menit cukup ya untuk mengerjakan soal ini. Ya, 15 menit ya. Ya, Pak. Oh, monggo. Iya, Pak. Catat belum? Belum lagi, Pak. Susah banget ya, Pak. Semangat ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Ingat harus buat yang namanya kartu persediaan. Tahu kan? Oh, iya, Ya. Pak. Silakan dilanjutkan. Baik, Bapak lanjutkan lebih dahulu ya teman-teman. Kali ini untuk yang pertama kita akan membahas atau membedah menggunakan metode Vivo. Seperti itu. Untuk tanggal 1 Maret ada persediaan awal sebanyak 120 unit dengan harga perolehan itu Rp200.000. Nah, jadi pada kasus ini langsung dikembangkan ke kolom saldo persediaan ya, sebanyak 120 unit. Oke, kemudian tanggal 5 Maret terjadi penjualan sebanyak 84 unit. Nah, maksudnya kolom mana? Maksudnya adalah ke kolom harga pokok penjualan. Nah, di situ tertera sebesar 84 unit dengan harga perolehannya kita mengikuti harga persediaan awal yaitu Rp200.000. Kemudian untuk saldo persediaannya 120 unit dikurang 84 unit karena 84 itu adalah barang yang dijual ya oleh perusahaan. Sehingga saldo persediaan perusahaan sekarang ada di 36 unit dengan harga pokoknya sebesar Rp200.000, totalnya 7,2. Oke, paham ya? Lanjut ke transaksi nomor 3, yaitu tanggal 12 Maret terjadi pembelian sebanyak 96 unit dengan harga perolehan yaitu Rp210.000. Masuknya kolom pembelian. Nah, itu sudah tertera dengan jelas bahwasanya ada 96 unit. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke saldo persediaan. Nah, yang tadinya perusahaan itu memiliki satu jenis barang saja yaitu 36 unit itu kita sebut barang A ya. Kini perusahaan melakukan pembelian. Jadi sekarang stok atau sisa persediaan yang ada di gudang itu menjadi dua jenis barang.
Yang pertama itu dengan kuantiti 36 dengan harga Rp200.000 dengan total Rp7,2 juta. Kemudian barang yang kedua itu dengan kuantiti 96 kemudian harga perlahannya Rp210.000 dengan total 20 juta 20,16 juta rupiah. Seperti itu ya, bisa dipahami ya untuk manajemen risiko. Nah, untuk itu saya ingin mencoba meminta kepada teman-teman semuanya, khususnya kelompok yang tadi bagian Vivo, kelompoknya mana? Kelompok yang mana? Oh iya, silakan untuk transaksi tanggal 23 dan 13 Maret bisa ditulis di rumah tulis. Sudah saya siapkan. Oke, siapa yuk yang mau jadi perwakilan kelompok Vivo? Saya Pak. Ya sudah Kak. Iya. Bisa dibacakan Mbak hasilnya? Oke ya, untuk transaksi tanggal 23 itu ada pengeluaran ya atau penjualan, yaitu dimana dicatat di kolom pengeluaran atau harga pokok penjualan, dimana ini menggunakan sistem dana Vivo ya. Jadi yang pertama dikeluarkan itu untuk persediaan yang paling atas yang memiliki saldo 36, kemudian yang 16 itu yang mengambil harga yang di bawahnya yaitu 210. Jadi di sini sisanya tinggal persediaan yang dengan harga 210 dengan unitnya itu 60 unit, totalnya 12,6 juta. Untuk tanggal 31 di sini ada pembelian atau pemasukan 60 unit dengan harganya itu 220.000 dengan total 13.200.000. Kemudian untuk saldo akhirnya di sini kita memiliki dua jenis barang dengan harga yang berbeda, yaitu 60 unit dengan harga 210 dan juga 60 unit dengan harga 220. Sisanya kita di sini memiliki stok persediaan yaitu 120 unit dengan total harganya yaitu 25.800.000. Oke, kita coba cek dulu ya. Apakah jawaban dari kelompok Vivo ini benar? Sama ya, teman-teman? Sama. Tadi plus matematika. Oke, kita langsung lanjut ke metode LIFO. Nah, sama, konsepnya itu sama. Hanya saja pengerjaannya yang berbeda. Nah, pada metode LIFO ini, LIFO maksud saya masih di soal yang sama ya. Untuk tanggal 1 Maret itu terjadi persediaan awal sebanyak 120 unit, itu langsung dimasukkan ke kolom saldo persediaan. Nah, untuk tanggal 5-nya terjadi penjualan itu sebanyak 84 unit. Nah, masuknya ke kolom harga pokok penjualan. Nah, langsung dikurangi dengan persediaan awal tadi 120 unit dikurangi dengan 84 unit menghasilkan 36 unit dengan harga perolehannya Rp200.000 dengan total Rp7,2 juta. Nah, untuk transaksi yang ketiga, tepatnya pada tanggal 12 Maret, itu terjadi pembelian sebanyak 96 unit dengan harga perolehannya itu Rp210.000. Kita masukkan langsung ke kolom pembelian dan langsung dipindahkan lagi ke kolom saldo persediaan yang tadinya cuma satu barang saja dengan harga 200.000, kuantitinya 36. Sekarang tambah lagi satu lagi dengan harga 210.000, kuantitinya sebanyak 96 unit, seperti itu ya. Nah, oke, langsung saja untuk transaksi yang keempat ya, tepatnya tanggal 23 Maret dan 31 Maret. Silahkan buat kelompok selanjutnya bisa ke depan. Siapa? Oke, Mbak Rizky. Silakan. Ini di bawahnya aja ya Pak? Iya, langsung aja di bawahnya Pak. Iya, terima kasih. Bisa minta tolong dijelaskan sekalian kepada teman-teman.
Jadi berbeda dengan metode LIFO ya teman-teman. Kalau dari kelompok kami itu mengatasinya dengan metode LIFO. Nah, metode LIFO sendiri itu ada transaksi penjualan di tanggal 23 kan menggunakan metode LIFO. Jadi kita mengambil persediaannya yang terakhir yang di bawah yang angka 96 dengan harga 210.000 sejumlah 52, sehingga di saldonya itu masih terdapat dua jenis barang, yaitu yang seharga 200.000 sebanyak 36 dan seharga 210.000 sebanyak 44 barang. Nah, terus di tanggal 31 itu diadakan pembelian sebanyak 60 unit dengan harga 220.000, sehingga tinggal dimasukkan ke saldo persediaan. Dan di gudang terdapat tiga jenis barang dengan harga yang berbeda, yaitu 200.000, 210 dan 220.000 dengan jumlah 140 unit dan harga total penilaiannya total itu 29,60 juta. Oke, kita cek sama-sama ya apakah jawaban dari kelompok itu benar atau tidak. Oke, sama ya? Iya. Alhamdulillah. Beri plus dulu dong. Baik, sepertinya cukup ya untuk materi hari ini berkaitan dengan metode LIFO dan LIFO. Untuk itu, Bapak terakhir ini mau mengadakan games kepada kalian. Nah, ini gamesnya. Ya, gamesnya adalah tugas yang nanti bisa teman-teman kerjakan, yang akan disubmit maksimal hari Minggu, bisa ya? Bisa, Bisa. Pak. Sekalian merefleksikan pikiran kan. Iya, Pak. Oke, nanti tugasnya akan saya kirim lewat grup WA. Kemudian nanti kalau sudah selesai bisa langsung email ke email alamat saya. Ditulis Oke. tangan, Pak. Boleh tulis tangan, itu lebih autentik sih. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan kita diskusikan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Oke, terima kasih atas atensinya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.